satu saya ulangi lagi terkait membuat API. Ya. Baik, fungsi dari API itu pada waktu mata kuliah sistem integrasi kemarin, salah satu bentuk sistem integrasi adalah menggunakan application interface model atau API atau API lah, kita menyebutnya API ya bahasa Indonesianya. Lalu dan sudah saya sampaikan bahwa pada suatu model ya suatu model bisnis, suatu model bisnis ini saya share. Pada semester lalu kan misalkan di sini ada contoh bisnis flow diagram ini ya. Jadi ada mulai dari supplier memasukkan barang di warehouse. Nah, otomatis barang-barang ini harus dicatat menggunakan software namanya kita sebut sebagai back office management system. Ya, misalkan ini untuk inventory lah ya, database inventory, software inventory. Nah, biasanya software inventory ini misalkan di sini ada kalian bisa aplikasi inventory. Ada yang berbasis web, ada yang berbasis desktop ya. Nah, ada tujuannya untuk melakukan stok opnam, ada fitur terintegrasi dan sebagainya, macam-macam ya, program stok barang, terus banyak sekali. Nah, untuk pencatatan barang dari supplier ya, supplier itu pelanggan itu ada customer, ada supplier ya. Kita punya langganan di mana kita ngambil barang misalkan, dia harus punya supplier data seperti itu. Jadi ada software seperti ini. Nah, kemudian itu kita simpan dalam Exchange server. Nah, server ini pada waktu semester 5 kemarin Anda sudah membuat bisnis flow diagram ini ya, sampai menentukan oh ya, basis data yang saya gunakan adalah MySQL misalkan, atau Postgre. Nah, kemudian atau yang cloud ya. Nah, dan untuk backup manajemennya saya menggunakan berbasis webnya pakai PHP framework atau pakai desktop. Nah, sampai di situ kan Anda kemarin tentukannya. Nah, kemudian berarti kan hanya dicatat sampai sini saja. Ya, hanya dicatat sampai di gudang dulu. Nah, sedangkan kita punya tokonya toko offline. Tokonya kita punya toko offline yang berarti kalau jualan berarti pakai software kasir. Ya, kan berarti ada software kasir ya. Ada yang desktop, ya ini desktop. Jual software kasir ini kan banyak yang software custom. Tapi ingat bahwa software yang sudah jadi ini kadang integrasinya sulit ke yang sudah ada. Jadi makanya harus bikin software custom. Maksudnya begini, kalau Anda beli software jadi seperti ini, nah ini kan sudah punya database sendiri. Punya database sendiri, artinya kita sudah punya database sendiri juga yang sudah terhubung ke back office management system ini. Mungkin kita beli ini, terus beli ini di tempat lain lagi, berbeda database. Nah, bagaimana bisa menyambungkan seperti itu kan? Jadi sulit. Sehingga pada materi kuliah Business Application Development kemarin ada salah satu model pengembangan aplikasi yang kita sebut sebagai custom development ya. Custom application development. Nah, disitulah terjadinya penyesuaian dengan kebutuhan sistem integrasi, yaitu supaya sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi satu database tapi bisa berbagai platform. Nah,
Di sini ada berbagai macam contoh software kasir ya. Ada yang basisnya menggunakan sudah terintegrasi sama touchscreen-nya, ya, sudah terintegrasi dengan paket cache drawer-nya, ya, sama printer. Nah, ada lagi yang paket Android ini lebih ringkas ya, pakai Android. Nah, cuman biasanya kalau kalau ini kita pakai web, ya oke. Kalau di sini supaya bisa melakukan transaksi cepat, saya pakai desktop. Ya, coba kalian amati di Alfamart, ya, Alfamart atau Indomaret atau swalayan kan pasti pakai desktop ya, pakai desktop karena lebih cepat processingnya. Di samping itu ada hubungannya dengan mendeteksi perangkat-perangkat seperti printer, ya, karena sistemnya berbasis desktop ya, Windows misalkan. Itu sangat mudah untuk deteksi printer dan cache drawer seperti ini. Jadi karena langsung terhubung ke sistem. Kalau web browser lebih sulit ya dan nggak stabil. Ya, oke. Jadi itu mengapa banyak software-software untuk kasir itu menggunakan versi desktop. Nah, ketika ini gunakan versi desktop, menggunakan versi apa? Misalkan tipe dari .NET, ya. Bagaimana bisa terhubung ke database MySQL ini? Nah, itu yang kita bicarakan soal application interface kemarin. Tujuannya adalah ketika data barang A ditarik dari menuju ke kasir offline, itu kita sudah menyiapkan interface-nya. Jadi sudah langsung keluar datanya. Itu yang kita sebut sebagai push API kemarin. Nah, saya minta kemarin kalian ini kayaknya datang ada A2-nya sebenarnya. Menginstal Postman ya. Install Postman untuk melakukan pengetesan API. Ini kan sepertinya sudah pernah kalian dapat ya. Nah, sebelum kita kerjakan, saya mau ulangi lagi, kita akan membuat API yang ada hubungannya dengan JSON. Ya, jadi output kita adalah salah satu dari output dari API ya adalah yang terintegrasi dengan multi platform ya, terutama web service ya. Ini harusnya karena efek dua layar saya ini jadinya ke sini semua. Nah, jadi output yang bisa dibaca dengan mudah dan ringan salah satunya adalah JSON XML ya. Jadi outputnya seperti ini kira-kira. Nah, ini yang kita ketika ditarik data dari server, yang bekerja adalah servernya, jadi server side bukan client side. Jadi meringankan beban kerja di kliennya. Nah, kalau semuanya bekerja, proses query-nya dilakukan di klien, nanti akan terjadi stuck atau bandwidth-nya cukup besar atau bermasalah ya pada waktu penarian data. Sehingga ini dilakukan dari sisi server begitu, menggunakan outputnya JSON ya. Nah, sebelumnya kita akan buka lagi exam PP.
exam pp kita nyalakan. Oke, sekarang kita buka localhost php MyAdmin. Oke, sudah. Nah, kemarin sudah saya share di grup ya, di BEM Mahasiswa. Jadi saya harap kalian sudah memasang database itu di komputer kalian. Oke. Sudah ya, di mahasiswa. Gitu. Lalu kita tengok di mahasiswa. Jadi ada di mahasiswa. Kita buka text editornya terserah. Kemarin saya pakai Visual Studio Code. Jadi saya buka di API mahasiswa ya. Ini yang kemarin terakhir kita sharing. Ya, kita akan langkah pertama saya review lagi, kita harus buat koneksi PHP-nya. Ya, menggunakan MySQL Connect. Kita harus siapkan hostnya, userdb, root, passwordnya kita kosongkan, nama database dan variabel untuk MySQL Connect-nya dengan susunan host, sub userdb, password, dan database-nya apa. Ini saya matikan hanya untuk testing saja. Nah, file koneksi, modul koneksi ini kita panggil menggunakan require once di setiap page ya, tampil mahasiswa semua. Nah, testingnya supaya koneksi, kalau ada koneksi gagal kita tunjukkan, tapi kalau koneksinya berhasil ya bisa kita tampilkan, tapi tidak perlu ya, kita matikan ini. Kemudian supaya perintahnya apa sekarang, misalkan di sini tampil mahasiswa semua, maka kita buat variabel SQL yang berisi query yang sama seperti kita lakukan di sini ya. Nah, kalau ini saya taruh di sini misalkan, saya taruh di sini. Nah, oke, saya jalankan, select all from the mahasiswa order by name. Saya go. Ya, datanya keluar ya, karena perintah select gini. Itu kita kerjakan di sini ya. Nah, query-nya query variabel SQL ini kita jalankan melalui perintah MySQL query dan hasilnya kita simpan pada variabel R. Ini sembarang ya, ini misalkan angka baca, jalankan, running, atau result, beda ya. R ini run ya. Saya anggap itu. Dan ini kalian bisa memberikan variabel yang bebas, ya, namanya terserah. Jalankan query menggunakan koneksi ini query-nya. Oke, hasilnya adalah pasti array. Ya, jadi ini hasilnya sudah pasti array. Nah, nantinya kita akan membuat array dulu. Hasil yang kita ekstrak nanti sesuai dengan kolomnya. Kolom apa? Kolom elemen array kita buatkan sendiri. Nah, karena di sini ada lebih pasti nantinya lebih dari satu record, sehingga kita harus membaca satu persatu baris. Satu baris yang bernama variabel row ini akan menarik data dari array. Jadi ini array seluruhnya ya.
array ini ya ditarik satu-satu. Satu, ketika sudah ditarik satu, masukkan ke variabel array result. Nah, array itu kita ya, jadi kita membuat array lagi supaya kita bisa mengambil data tertentu. Tidak semuanya kita ambil kan ya. Misalkan yang kita ambil hanya NIM, nama, kota. Nah, ada variabel array. Jadi kita punya variabel array yang bernama result. Variabel result ini isinya adalah elemen array yang ke 0 pertama itu adalah namanya NIM. Tadi kita sebut gitu ya. Sama dengan nilainya adalah baris, satu baris ini tadi. Satu baris row ini field yang NIM ya, field NIM itu. Jadi saya ulangi lagi. Tadi narik datanya, query-nya sudah seluruh hasil query tersebut disimpan ke dalam variabel R. Jadi seluruh record ini terdiri atas baris dan kolom. Satu baris ini kita sebut sebagai row ya, row tadi ya. Nah, untuk mendeteksi item atau elemen array-nya masing-masing ini tentunya tidak kita ambil semuanya. Misalkan kita mau menampilkan NIM, nama lengkap dan kota asal, kita membuat variabel array lagi yang namanya result. Nah, supaya ada namanya, nanti bisa ditarik dari dijadikan output JSON, maka harus wajib ada nama elemennya. Ya. Elemen array yang pertama atau 0 kita sebut dengan nama NIM. Nah, NIM ini nilainya diambil dari variabel array row yang bernama NIM. Begitu. Nanti elemen array yang berikutnya satu, berarti kita beri nama lengkap ya, nama gitu aja. Nah, ini mengambil dari satu baris row. Dari setiap baris ini saya ambil field nama lengkap. Kita masukkan di sini nama lengkap. Harus sesuai ya. Besar kecilnya harus sesuai karena di PHP ini kalau ini kan case sensitif ya. Jadi kalau ada huruf yang kapital ya ditulis kapital. Nah, jadi misalkan kita hanya ingin menampilkan NIM nama lengkap saja, mengoutputkan NIM nama lengkap saja, maka kita harus membuat variabel baru yang berupa array dan kita isi setiap menangkap data ya, row saya ambil NIM nama lengkap saja. Nah, terus karena di sini ada while, kalau ini while itu kan berarti selama bisa menangkap array, nilai di dalam array R ini, selama masih ada baris di dalam row R, ini kan pertama sudah, nanti dia akan lanjut sini. Ya, selama masih ada isinya, selama masih ada row yang terdeteksi, maka dia akan membaca terus berulang-ulang, kerjaannya sama. Habis dari sini, dia ngulang lagi di sini, menuju baris berikutnya. Tarik data lagi, NIM, nama lengkap, kota asal. Dan seterusnya sampai selesai, sampai akhir record. Gitu. Begitu sudah selesai, sebenarnya menampilkan array saja langsung bisa. Cuman akhirnya nanti tidak bisa digunakan untuk integrasi gitu ya. Nah, sehingga harus di encode
diubah formatnya menjadi JSON. Nah, perintah di dalam PHP adalah JSON encode. Dari apa? Dari result ini. Karena sudah punya elemen ini. Nah, karena kalau array itu hanya seperti ini nanti. Jadi bisa dibedakan ya array atau bukan ya. Jadi array itu nanti hasilnya cuma gini. Kalau array biasa itu seperti ini saja. Ini name-nya, ini Budi. Jadi tidak ada nama kolom, ya, tidak ada nama field yang ada. Beda dengan kalau JSON nanti kita siapkan untuk menghasilkan JSON, kita harus memiliki header ini, name, nama dan seterusnya. Nah, itu alasannya kita membuat array baru dan melakukannya untuk JSON encode. Nah, kemarin kalau sudah, kita perlu tes. Nah, cara tesnya kita memanggil URL dari PHP tersebut. Oke, kita jalankan. Nah, ini adalah versi teksnya. Jadi cukup cepat ya, ada 52 milisecond respon time-nya. Nah, versi HTML, versi teks, versi XML, versi auto, ya, versi JSON. Nah, ini versi JSON. Ya. Ini masih belum ada kategori, nanti ada kategori. Misalkan, jadi satu JSON ini bisa ada kategori. Ya. Nanti di dalam kategori itu ada recordnya ini lagi. Nah, data name, nama, kota, ini yang bisa dipakai oleh developer lain untuk dikerjakan misalkan di Android dan sebagainya ya. Nah, saya coba buka Android Studio. Oke. IP address lokal saya sekarang adalah IP-nya ini ya. Nah, saya akan mencoba menghubungkan ke Android. Aplikasi mahasiswa, aplikasi 6A2 itu kemarin sudah. App mahasiswa. Oke, ditunggu sebentar. App mahasiswa ini akan menampilkan, kemarin kita sudah mencoba untuk menampilkan data mahasiswa tertentu ya. API-nya saya pakai file di folder yang lain. Nah, ini ada app mahasiswa. Sama yang sekarang ya. Data mahasiswa all. Ada data mahasiswa filter. Kemarin kita sudah mencoba untuk memfilter berdasarkan ID ya. Nah, sekarang oke, di sini yang data mahasiswa filter
data massive file filter, kita tetap menggunakan SQL yang sama, hanya saja memberikan parameter pada variabel ID. ID ini menggunakan get yang diperoleh dari inputan di aplikasi. Kita coba, sudah selesai? Belum. Jadi nanti ada hubungannya dengan mobile programming kita ya. Nah, di sini saya punya file Java namanya konfigurasi. Ya, perhatikan di sini ya. Bagaimana cara menghubungkan ke server ini tadi, server IP kita. Ya. Ini adalah IP yang barusan saya deteksi di komputer sekarang ini. Nah, berarti kalau saya masukkan di sini, saya ganti ini ya. Nah, bisa toh ya? Nah, ini yang bisa. Karena IP ini adalah IP laptop ini, komputer ini ya. Jadi kalian bisa membayangkan ini adalah IP address dari servernya, di mana IP tersebut tersimpan. Gitu ya. Nah, sekarang ini contoh saja, tidak saya jelaskan. Nanti di mata kuliah mobile programming saja. Ini saya ganti IP address-nya ke yang sekarang. Nah, kemudian folder servernya yang kemarin ya. Kemudian yang saya pakai sekarang adalah untuk IP API dari tampil data mahasiswa. Tampil data mahasiswa itu tampil data MHS. Tambah ya, maksudnya tambah data. Ini untuk tambah data. Kita belum sampai itu ya. Nanti kita pakai insert into. Nah, sekarang kita coba menampilkan data berdasarkan yang dicari. Kemarin kan sudah ya. Berarti kita gunakan API data mahasiswa filter. Di sini ada namanya data mahasiswa filter. Sama dengan yang kemarin kita buat di pertemuan yang terakhir ya. Soal isinya sama saja. Hanya yang membedakan adalah di SQL-nya ya. Kalau sini sudah pasti menggunakan where, di mana sumbernya adalah dari get ya sini. Oke. Jadi ini adalah IP-nya, nanti saya bahas lebih lanjut ya. Bisa tes di Android Studio saya. Oke, IP-nya sudah cocok, saya jalankan. Nah, jadi cara menghubungkan ke misalkan ini kan Android ya, kita tidak melakukan query secara langsung, memasukkan kode query ini secara langsung di Android tidak, ataupun di base.stop di web tidak langsung ya, tidak langsung seperti itu, tapi menggunakan API gitu, sehingga nanti yang bekerja di sisi servernya. Oke, silakan. Kita tunggu dulu ya, masih Gradle build. Oke, sudah muncul, saya share di sini sebentar. Saya mirror dulu. Oke, 192.
431 Oke, aplikasinya sudah muncul ini. Nah, ini. Kenapa langsung muncul anak ini gitu ya? Kita lihat di API-nya. Oh, di aplikasinya terutama maksudnya ya. Pertama kali saya mau filternya, jadi nanti ada pemfilteran ya. Nah, ini saya ganti tampilan dulu supaya lebih terang. Nah, jadi saya punya halaman Java namanya profil. Saya memasukkan ID mahasiswa ini. Oke ya. Saya cek di examnya. Kita lihat di sini. Saya cari. Nah, namanya Nancy. Ini ya. Oke, di tabel seperti itu. Kita lihat di aplikasi. Yang muncul untuk testing pertama, karena di Android-nya saya set ID mahasiswa, lalu saya get data mahasiswa ini. Nah, ini cara menarik data JSON yang keluar dari sini. Kemarin kita sudah punya IP tampil mahasiswa ya, dengan menggunakan NIM ini. Namanya Febri ini ya. Nah, saya coba diganti sini, boleh. Nah, namanya Nancy, betul ya? Sama-sama Nancy. Jadi, proses yang terjadi di dalam background itu adalah ini ya. Jadi memanggil alamat IP-nya, kemudian servernya, kemudian file IP-nya, file API-nya, ya, file API-nya. Gitu. Sehingga tadi pada file konfigurasi, nah ini IP address-nya disebutkan, nama lokasinya, servernya, kemudian nama file PHP-nya. Nah, itulah fungsi kita membuat file PHP ini. Ya, file PHP ini itu adalah fungsinya. Sehingga yang langsung bekerja itu proses ini dikerjakan langsung dari si server side gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita tengok lagi di sini. Di situ ada input data mahasiswa ya. Sebelum input data, kita coba data mahasiswa. Oh ya, ini data mahasiswa ya. Kemarin kita di Android sudah belajar membuat navigation drawer ya. Input data sekarang. Saya coba menginputkan data name-nya saya simpan. Ini ada spinner ya, bisa milih ini ya. Saya simpan. Oke, tidak ada touch yang atau pesan yang saya tampilkan memang, tapi langsung kita cek di database-nya. Kita refresh. Oke. Tolong Andreas, tolong Andreas. Oke. Kita coba tes, kita cari namanya Nono tadi ya. Langsung aja dari sini. Sebentar. NIM-nya aja. Kita lihat sudah ada atau tidak. Kita lihat koneksinya dulu. Ini koneksinya ke DP mahasiswa.
Oke, tambah sisa fitur, tambah data. Kita lihat di aplikasi. Nah, kita sepertinya yang halaman tadi belum berfungsi. Kita masukkan pakai yang di depan sini ya. Name-nya 988, nama. Oke, saya simpan. Kita cek dulu. Belum muncul. Kita query ada enggak ya? Name. Karena belum muncul soalnya. Nah, ini dia. Muncul ya. Name, nama lengkap. Mana? Berarti kok nggak kelihatan ya? Di record 25, oh berarti harus di terlalu show all aja. Ya, ada beberapa halaman. Show, ada 66 total soalnya. Show all aja ya. Nah, ini ya. No. Nah, ini tadi sudah masuk ya. Saya coba masukkan lagi. Bentar. Yang masuk di sini ini ya. Kita coba masuk lagi. Di sini sudah berfungsi apa belum ya kok? Ini rasanya belum kita bahas ini, belum saya bahas. Nah, ini tadi ada data ya. Ada saya memasukkan data, saya lihat profil ya. Nah, ini ada tampilan JSON ya yang muncul sepintas. Nah, jadi kita bisa untuk cross check data kita berhasil kita tarik atau tidak. Kita masukkan lagi 988 ini ya. Kita belum pakai spinner, kita save ya. Kita coba. Kita terus. Nah, ini dia sudah masuk. Jadi sortingnya pakai NIM memang ya. Sortingnya pakai NIM. 01345 kan gitu kan ya. Jadi itu adalah fungsi integrasi dari kita bisa menggunakannya untuk versi web. Ya, kita juga bisa menggunakannya untuk platform lain dengan cara menggunakan API tadi. Itu akan kita bahas di mobile programming, perkuliahan mobile programming. Oke. Jadi saya hanya mereview itu dulu hari ini. Kemarin sudah saya share. Kemarin saya sudah janji untuk share tugas ya, cuman apa namanya?